Kalau saya sebut kata perpustakaan, apa sih yang langsung kebayang di benak Anda? Mungkin rak-rak buku yang menjulang tinggi? Atau aroma khas kertas tua ya? Nah, kali ini kita akan menjelajahi sebuah perpustakaan yang jauh-jauh lebih besar dan sama sekali tak terlihat, yaitu perpustakaan yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Ya kan? Biasanya inilah pemahaman kita soal perpustakaan. Sebuah tempat, sebuah bangunan, sebuah koleksi benda-benda fisik yang bisa kita datangi, kita lihat, dan kita sentuh. Konsep dasarnya ya seperti ini. Tapi gimana kalau perpustakaan yang paling penting, yang paling membentuk cara kita berpikir, justru adalah perpustakaan yang sama sekali nggak kelihatan. Sebuah koleksi yang sebenarnya kita bawa kemana-mana, setiap saat. Ini ada sebuah paradoks yang menarik banget. Seorang intelektual bernama Erich Auerbach, dia menulis salah satu studi sastra paling hebat di dunia, justru saat dia lagi di pengasingan. Semua bukunya ketinggalan, dia nggak punya akses ke perpustakaan fisiknya sama sekali. Loh, kok bisa? Jawabannya, ya karena dia sudah membangun perpustakaan itu di dalam kepalanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Perpustakaan di pikiran Anda. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan koleksi tak kasat mata ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, biar jelas, kita bedain dulu ya. Ada yang namanya perpustakaan terlihat. Ini simpel, ini yang kita semua tahu. Kumpulan buku fisik yang ada di rak, entah itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Isinya adalah teks yang tercetak. Nah, ini beda banget sama perpustakaan tak kasat mata. Yang ini adanya di dalam pikiran kita. Isinya bukan cuma sekedar teks, tapi juga ingatan, emosi, dan ide-ide yang kita hubungkan dengan sebuah karya. Jadi, ini adalah koleksi gagasan, bukan koleksi denda. Dan penting banget nih buat dicatat, ini bukan perpustakaan digital ya. Perpustakaan digital seperti Google Books itu kan nyata, datanya ada, tersimpan di server dalam bentuk elektronik. Kalau perpustakaan tak kasat mata ini, murni cuma ada di dalam pikiran kita, terbuat dari ide dan ingatan. Terus, gimana caranya kita bisa melihat perpustakaan tak kasat mata ini? Coba deh bayangkan koleksi buku fisik seseorang itu seperti semacam cap air dari koleksi mentalnya. Saat kita melihat rak buku seseorang yang ditata dengan rapi, kita itu sebenarnya lagi mengintip cara pikirannya bekerja. Buku-buku itu adalah jejak fisik dari perpustakaan yang ada di dalam benaknya. Oke, kita lanjut ke bagian 2, mengatur yang tak terlihat. Nah, kalau kita punya perpustakaan di dalam kepala, gimana cara kita mengaturnya? Ternyata, tanpa kita sadari, rak-rak mental kita itu seringkali punya bias tersembunyi. Kita bisa lihat contohnya dari perpustakaan fisik. Sistem klasifikasi desimal Dewey ini, kan kalau dilihat sekilas kelihatannya sangat logis dan netral. Semuanya diatur rapih berdasarkan nomor. Kesannya sangat objektif kan? Tapi, apa benar-benar netral? Coba kita lihat gimana topik homoseksualitas diklasifikasikan dari waktu ke waktu. Dimulai dari gangguan mental di tahun 32, terus bergeser ke masalah sosial, sampai akhirnya jadi hubungan seksual di tahun 96. Ini bukti kuat banget bahwa sistem klasifikasi itu mencerminkan nilai-nilai masyarakat pada masanya, bukan sebuah kebenaran yang objektif. Dan hal yang persis sama terjadi juga di perpustakaan mental kita. Sekarang mari kita beralih ke sesuatu yang lebih misterius lagi. Bagaimana dengan buku-buku yang tidak ada di rak manapun, baik fisik maupun mental? Nah, ini adalah konsep yang disebut materi gelap dalam sastra. Sama seperti materi gelap di alam semesta yang tidak bisa kita lihat, sebagian besar dari dunia sastra itu juga tak terlihat. Ada karya yang hilang total, ada yang tersisa cuma fragmen-fragmen kecil, ada yang bentuknya sudah berubah, ada yang tidak pernah terwujud, atau ya prosta diabaikan. Ini adalah sebuah jagat raya dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan skala kehilangannya itu, wah, mencengangan. Para ahli memperkirakan bahwa sekitar 98 hingga 99% dari semua tragedi Yunani kuno itu telah lenyap selamanya. Coba bayangkan betapa berbedanya pemahaman kita tentang dunia kuno kalau semua karya itu selamat. Apa yang kita miliki sekarang ini hanyalah puncak gunung es yang super kecil. Bagian terakhir, hidup di perpustakaan dunia. Nah, setelah kita tahu tentang bias di pikiran kita dan betapa banyaknya karya yang hilang, terus bagaimana seharusnya kita membaca? Mari kita bahas cara untuk membaca di luar rak kita sendiri. Kita mulai dengan sebuah cerita ya. Ada seorang kaisar Tiongkok yang meminta seorang pelukis ternama untuk menggambarkannya seekor kepiting.
Tapi si seniman ini malah membuat kaisar menunggu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya, kaisar yang sudah nggak sabar pun menagih gambarnya. Lalu si seniman mengambil kuas dan dalam sekejap, wush, dia menggambar kepiting yang paling sempurna yang pernah ada. Kisah yang indah tentang penguasaan keahlian kan? Tapi, tunggu dulu, itu bukan cerita aslinya. Nah, disinilah kuncinya. Cerita aslinya yang berasal dari filsuf Tiongkok, Zhuangzi, itu bukan tentang seorang pelukis yang menggambar kepiting, tapi tentang seorang pelatih yang menyiapkan ayam aduan. Maknanya pun beda total. Bukan soal penguasaan artistik, tapi soal perlawanan politik. Bukan tentang seniman elit, tapi tentang pengrajin yang rendah hati. Cerita ini diubah total saat melakukan perjalanan ke barat, kehilangan semua konteks dan makna aslinya. Ini membawa kita pada perbedaan yang sangat penting. Konsep sastra dunia seringkali diperlakukan sebagai sebuah kanon yang kompetitif, kumpulan mahakarya yang kita nilai. Sebaliknya, perpustakaan dunia adalah sebuah sikap mental. Ini adalah sebuah pendekatan yang menghargai semua karya, besar atau kecil, dan alih-alih meminta Anda untuk menghakimi sebuah teks, ia justru meminta teks tersebut untuk menghakimi Anda, untuk menantang Anda. Penyair Rainer Maria Rilke menangkap perasaan ini dengan sempurna waktu dia melihat patung Apollo kuno. Dia merasa karya seni itu seolah menatapnya balik, menuntut sebuah perubahan. Intinya adalah ini, membaca di perpustakaan dunia berarti membiarkan diri kita diubah oleh apa yang kita baca, bukan sekedar mengonsumsinya. Jadi, coba sekarang kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang ada di rak mental Anda? Karya apa yang Anda pajang di paling depan, dan apa yang tersembunyi di sudut atau bahkan tidak ada sama sekali? Karena pada akhirnya, memahami perpustakaan batin kita adalah langkah pertama untuk bisa benar-benar membaca dunia.